Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Komunikasi Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan mengenai tema dengan judul komunikasi non-jurnalistik. Jadi dalam komunikasi non-jurnalistik nanti ada komunikasi dengan tujuan negosiasi, kemudian lobby seperti itu. Nah, itu adalah jenis-jenis komunikasi non-jurnalistik. Dari pengertiannya, negosiasi adalah bentuk interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dan pertentangan seperti itu. Jadi manfaat negosiasi ini sendiri yaitu menciptakan kerjasama antara institusi atau badan usaha maupun perorangan dalam melakukan suatu usaha. Nah, biasanya dalam negosiasi ini ada tawar-menawar, kemudian ada tujuan dari kedua perusahaan yang melibatkan nanti sumber daya dari kedua belah pihak dengan tujuan untuk khususnya dalam dunia usaha adalah perkembangan usaha dari masing-masing pihak seperti itu. Hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan negosiasi yaitu kita harus pertama adalah harus fokus ke arah tujuan praktis. Dalam bernegosiasi kita arahkan pembicaraan kepada tujuan praktis karena tujuan praktis ini adalah menjadi pertimbangan dari kedua belah pihak apakah mau melakukan negosiasi yang dilaksanakan seperti itu. Jadi tujuan praktis ini terlebih dahulu disampaikan, kita arahkan pembicaraan ke arah tujuan praktis karena tujuan praktis menjadi pokok inti dari negosiasi yang hasilnya akan dicapai seperti itu. Kemudian kita ketika melakukan negosiasi kita tidak boleh untuk menginginkan kemenangan sendiri seperti itu, namun kita harus memperhatikan perbedaan-perbedaan pihak lain seperti itu. Jadi kita dalam melakukan negosiasi kita upayakan perbedaan-perbedaan yang ada di antara orang yang bernegosiasi bisa diakomodir dengan sebaiknya. Tidak misalnya ada butir-butir perbedaan yang tidak bisa dimasukkan ke dalam butir-butir negosiasi, kita tetap harus berusaha bagaimana mengakomodirnya. Kenapa? Karena tentu ada kepentingan dari pihak lain dan mengapa dia memasukkan butir-butir perbedaan tersebut seperti itu. Berikutnya tentu saja kita dapat mengajukan pandangan baru dan mengabaikan pandangan yang sudah ada tanpa memalukan kedua belah pihak. Jadi ketika ada jalan buntu, kita bisa mengajukan pandangan baru, tapi kita tetap menjaga nilai-nilai norma-norma sehingga tidak mempermalukan pihak lain seperti itu. Jadi kita harus bisa menyampaikan pandangan yang ingin kita sampaikan, yang merupakan suatu jalan keluar baru tanpa mempermalukan pihak lain. Berikutnya dalam negosiasi, poin keempat, kita harus bisa mengalokasikan tugas dan tanggung jawab kedua belah pihak. Nah, ketika kita melakukan negosiasi, dalam negosiasi itu ada poin yang harus disampaikan yaitu tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak.
Berikutnya adalah kita harus bisa memprioritaskan dan mengelompokkan saran atau pendapat kedua belah pihak. Jadi dalam negosiasi tentu banyak poin-poin yang disampaikan dari kedua belah pihak. Ada yang sifatnya prioritas, ada yang sifatnya kurang prioritas. Kemudian kita kelompokkan juga apakah poin tersebut merupakan saran ataukah pendapat. Nah, itu diperingkatkan, dikelompokkan sehingga kita bisa lebih fokus kepada penyelesaian negosiasi. Manakah yang benar-benar prioritas dari poin-poin yang disampaikan dari kedua belah pihak. Dalam bernegosiasi ada gaya-gaya negosiasi yang disampaikan oleh Warner, di mana nanti tingkatannya mulai dari yang sangat agresif sampai yang paling moderat seperti itu. Jadi ketika ada gaya negosiasi yang sangat agresif, artinya ada keinginan yang sangat besar dari satu pihak ingin memenangkan negosiasi secara mutlak seperti itu. Nah, ketika yang sangat moderat berarti ada keinginan untuk menyelesaikan negosiasi secara kekeluargaan dan semua dapat memenangkan negosiasi tanpa membuat salah satu pihak kalah seperti itu. Nah, dari gaya pertama ini mencerminkan adanya desakan-desakan atau paksaan pembicaraan terhadap poin-poin kunci untuk menyelesaikan negosiasi dengan cepat. Gaya ini cenderung mengadopsi sikap memaksa. Jadi, pilihan untuk gaya pertama ini, Anda mau ambil kesepakatan negosiasinya atau tidak, seperti itu. Hanya ada dua pembicaraan tersebut. Nah, sehingga negosiator seringkali tidak sensitif dan salah menanggapi pendapat orang lain, seperti itu. Nah, ini tujuannya mungkin baik untuk mempercepat negosiasi. Namun ada pendapat orang lain yang mungkin bisa jadi masukan terkait dengan penyelesaian negosiasi, seperti itu. Jalan keluar untuk menengahi permasalahan dalam negosiasi. Nah, itu perlu didengarkan juga karena ada tentu jalan keluar yang lebih baik jika kita memberikan orang-orang yang bernegosiasi di tempat itu kesempatan untuk memberikan pendapat. Gaya yang kedua dicirikan oleh perhatian yang fokus secara cepat pada isu-isu pokok dan walau memiliki semangat mengalahkan orang lain, namun biasanya mampu beradaptasi secara fleksibel. Nah, ada keinginan untuk mengalahkan pihak lain dalam bernegosiasi, namun lebih fleksibel dalam mencapai kesepakatan. Dia masih menerima tawaran-tawaran negosiasi dari pihak lain, seperti itu. Gaya ini cenderung amat agresif dan gagal mendengarkan semua pesan secara hati-hati. Jadi ada keinginan untuk mengalahkan, nah hasilnya dari gaya ini bisa gagal mendengarkan pesan dari pihak lain. Gaya ketiga ditunjukkan oleh upaya untuk menarik perhatian, nah ini lebih sifatnya pada persuasif, untuk mencapai kesepakatan yang diinginkan secara cepat. Nah, itu gaya ini potensial dan menimbulkan perdebatan yang kurang fokus. Jadi, karena ada upayanya secara persuasif, kadang negosiator lupa untuk fokus pada tujuan dari negosiasi. Nah, gaya ini bisa menimbulkan distorsi informasi dan kebenaran dan mengeksploitasi kelemahan kelompok lain secara terbuka. Nah, ini gaya ini karena kurang fokus pada tujuan dapat menimbulkan distorsi informasi. Gaya keempat dicirikan adanya upaya memelihara kondisi negosiasi tetap tenang dan kondusif pada isu-isu lebih mendalam.
Namun gaya ini bisa gagal dan kurang komit untuk meyakinkan pihak lain. Tujuannya karena gaya ini lebih menekankan proses negosiasi ketimbang hasilnya. Nah, gaya keempat ini kurang fokus pada tujuan, sangat kurang, karena gaya ini sangat bertujuan bagaimana caranya dalam bernegosiasi semua dalam keadaan yang tenang dan kondusif, lebih fokus pada proses negosiasi. Ya, negosiator mungkin berpikiran bahwa dengan adanya perencanaan negosiasi yang matang, semua berpikiran dengan tenang, maka hasil dari negosiasi adalah yang terbaik. Itu adalah pikiran dari negosiatornya. Namun karena kurang fokus pada tujuan, pada akhirnya negosiator gagal atau kurang komit bagaimana meyakinkan pihak lain, seperti itu. Aronoff dan Wilson, yaitu dua ahli psikologi, telah mengembangkan 11 variabel kepribadian dalam bernegosiasi. Variabel kepribadian ketika bernegosiasi dapat membawa kita bagaimana nanti menyampaikan atau cara kita bernegosiasi. Jadi ada kepribadian masing-masing orang yang dapat mempengaruhi bagaimana cara dia bernegosiasi. Jadi misalnya yang pertama adalah rendah diri. Nah, rendah diri ini dicirikan mudah menyalahkan dirinya sendiri, menyerah, memaafkan, mengakui, bertobat, mengikuti, menerima hukuman. Karena rendah diri yang mungkin ketika melakukan negosiasi, dia mendengarkan negosiator lain membicarakan keunggulan perusahaannya, dia menjadi rendah diri sehingga dia menganggap dalam negosiasi tersebut harus mendapatkan kebermanfaatan yang lebih sedikit seperti itu karena perusahaan lain lebih besar. Nah, itu tidak boleh terlalu rendah diri. Kemudian ada kepribadian kebergantungan. Nah, kemudian itu mencari bantuan, mencari proteksi, simpati, minta pertolongan, merasa terancam, kehilangan kontrol. Nah, ini juga kurang baik kepribadian seperti ini karena dalam negosiasi itu kita sebaiknya dalam kondisi netral supaya kita bisa setidaknya mendapatkan kebermanfaatan yang fair. Nah, ketika negosiator lain melihat kita memiliki kelemahan, dia bisa mengeksploitasi diri kita. Seperti itu. Kemudian persetujuan. Nah, tipe ini mengagumi, bekerjasama, menyamai atau lebih lain, gemar memberi dan melayani seorang pemimpin. Nah, jangan terlalu setuju dengan apa yang ditawarkan orang lain. Tentu kita harus tetap rasional dan menimbang apa yang ditawarkan dalam negosiasi. Kemudian otoriter. Nah, ingin bermusuhan dengan orang lain, meniru pihak lain, bersikap anti-demokratis. Dia ingin memenangkan sendiri negosiasinya. Perintah, berkomunikasi antar pribadi cenderung bernada perintah. Dalam bernegosiasi dia malah memerintahkan negosiator lain untuk mengikuti perintahnya. Kemudian afiliasi, berinteraksi dengan pihak lain, mengembangkan keterlibatan orang lain berbasis kesetaraan dan saling memuaskan yang baik. Kemudian Machiavellianism, yaitu paham yang memanfaatkan atau mengeksploitasi orang lain dan bersifat oportunis untuk kepentingan pribadi. Kemudian dominan, memperlihatkan posisi dirinya dengan cara mengarahkan dan mempengaruhi dan mengajak orang lain. Pengasuhan, memperlihatkan posisi dirinya dengan cara peduli pada pengembangan individu.
relasi institusi, kemudian pengakuan. Ingin mendapatkan pengakuan personal pada dirinya, kemudian prestasi. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan dari bagaimana 11 variabel kepribadian ini mempengaruhi bagaimana kita dalam bernegosiasi. Tentunya kita harus melihat situasi dan kondisi dalam bernegosiasi, kapan kita harus dominan, kapan kita harus berafiliasi, kapan kita harus mencoba untuk memaksakan bagaimana poin-poin yang kita tawarkan dapat diterima. Karena itu memang sebagai agen dari perusahaan kita harus mencoba sebaik mungkin poin yang kita negosiasikan dapat masuk demi keuntungan atau manfaat bagi perusahaan kita, seperti itu. Nah, berikutnya dari jenis-jenis negosiasi, ada win-lose, kemudian win-win, kemudian lose-lose. Nah, dalam bernegosiasi, di sini ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, sebaiknya negosiasi yang baik adalah semua pihak itu mendapatkan keuntungan. Kenapa win-win negotiation yang kita butuhkan agar pihak lain itu senang bekerja sama dengan kita, seperti itu. Kita juga senang bekerja sama dengan perusahaan lain. Nah, win-lose ini ya mengakibatkan sebelah pihak mengalami kerugian, kemudian mereka menjadi istilahnya kecewa dengan perusahaan kita. Kemudian lose-lose ini tidak menghasilkan keuntungan ke dua belah pihak, malah dua-duanya mendapatkan kerugian, seperti itu, tidak mendapatkan titik terang. Nah, ini yang paling buruk ya dari semuanya. Berikutnya adalah lobby. Lobby ini yaitu pendekatan nonverbal. Jadi tidak hanya berupa ucapan saja, tapi upaya-upaya lain bagaimana cara kita segala macam cara untuk mencapai kesepakatan tertentu. Nah, biasanya dengan transaksi. Dalam melakukan lobby, kita melancarkan persuasi, yakni mempengaruhi orang lain tanpa harus merasa dipengaruhi oleh orang lain itu. Jadi kita mempengaruhi orang lain, tapi orang tersebut tidak merasa dipengaruhi. Nah, biasanya lobby ini dilakukan oleh anggota-anggota DPR seperti di pemerintahan, partai-partai seperti itu. Namun bisa kita pakai juga di perusahaan, kita melobi, bisa jadi kita melobi proyek dan lain sebagainya ya. Nah, yang perlu diperhatikan dalam melobi, kita harus memberikan empati. Empati ini tidak hanya kita memahami misalnya orang yang akan kita lobby, tapi kita juga bisa mengajak dia misalnya makan siang, ngobrol, kemudian main bersama, kemudian mengerjakan hobi bersama, seperti itu. Kadang-kadang di perusahaan main golf atau olahraga lainnya secara bersama dan lain sebagainya, yang tujuannya untuk mendapatkan empati dari orang yang kita lobby, seperti itu. Jadi tidak terlihat bahwa kita ada keinginan untuk sebuah proyek misalnya, tapi sebenarnya kita sedang berupaya untuk mendapatkan proyek tersebut dengan cara yaitu kita mendekatinya, seperti itu. Kemudian ketika melobi, kita harus membuat janji dan memaksa. Nah, ini ada prosesnya, tadi kita menciptakan proses empati. Kemudian
Ketika kita ingin menyampaikan keinginan kita, tentu kita harus membuat janji dulu untuk bertemu dengan orang yang akan kita lobby. Kemudian dalam melakukan lobby tentu kita harus bersikap wajar, tenang, jujur, dan percaya diri. Karena kita sudah mendapati empatinya, kita harus tenang. Kemudian perhatikan kondisi psikologis orang yang kita lobby, seperti itu. Lihat kondisinya, apakah memang dia dalam kondisi psikologis yang baik, tidak emosi, dalam kondisi biasa sehari-hari tenang gitu, atau malah sangat senang gitu, sehingga ketika dia dalam kondisi sangat senang, ya kemungkinan besar kita bisa dengan mudah melobi. Kemudian tepatilah janji yang sudah kita buat. Berikutnya adalah penyebab dari konflik yang terjadi ketika kita melakukan negosiasi dan lobby. Dalam negosiasi dan melobi tentu ada konflik. Konflik ini disebabkan dari bagaimana kita berkomunikasi. Pertama dari perbedaan bahasa tubuh, intonasi suara. Misalnya kita ingin menunjukkan excited, ternyata intonasi suaranya salah, malah menunjukkan intonasi marah. Kan kita excited kan mungkin suaranya besar, ternyata yang kita sampaikan intonasinya ternyata intonasi suara marah. Nah, itu dapat menyebabkan konflik. Kemudian gaya komunikasi. Nah, ada gaya komunikasi misalnya kita lahir di budaya yang to the point, misalnya ngomong apa adanya, seperti itu. Jika kita menyatakan tidak setuju, langsung kita nyatakan tidak setuju, tidak bisa mengkondisikan suasana yang atau menjawab dengan memperhatikan apakah mempertimbangkan apa yang disampaikan oleh negosiator lain. Nah, perlunya dalam bernegosiasi kita harus perhatikan gaya komunikasi kita. Jadi kadang-kadang ya mungkin jika sesama lahir di budaya yang sama, ya kita bisa melakukan gaya komunikasi yang biasa kita gunakan. Namun ketika di lingkungan yang berbeda tentu kita harus lebih hati-hati. Hal ini dalam upaya kita untuk membantu orang lain memahami sudut pandang kita, dan upaya kita juga memahami sudut pandang orang lain, seperti itu. Kemudian adanya perbedaan persepsi. Nah, persepsi ini kan lahir dari bagaimana seseorang dibesarkan, gitu. Dari lahir sampai besar tentunya ada pandangan-pandangan tertentu pada misalnya objek-objek yang dipersepsikan, seperti itu. Nah, orang yang lahir di lingkungan yang berbeda akan melihat persepsi yang beda pada objek yang sama. Kemudian perbedaan nilai. Nah, ini asal-usulnya juga dari di mana kita dibesarkan, seperti itu. Kesalahpahaman, kemudian perbedaan kepribadian, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu dalam berkomunikasi perlu juga kemampuan memimpin. Nah, kemampuan memimpin artinya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain atau kelompok tanpa mengindahkan bentuk alasannya. Dan dalam kemampuan memimpin hanya dapat diperoleh dengan praktik. Nah, jadi dalam komunikasi non-jurnalistik ini, dengan negosiasi dan lobby, tentu ada kaitannya dengan kemampuan memimpin, karena sebagai seorang pemimpin kita punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ya, itu saja pertemuan kali ini. Kuliah saya cukupkan.
Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.